Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Coba kalian perhatikan, ada lingkaran dengan pusatnya adalah titik O. Lalu di dalam lingkaran tersebut terdapat sudut POR, di mana titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Misalkan sudut POR besarnya adalah X kuadrat, maka sudut POR itu dinamakan sudut pusat lingkaran. Saya tuliskan kembali, sudut POR yang besarnya X kuadrat merupakan sudut pusat yang menghadap busur PR. Mengapa dinamakan dengan sudut pusat? Karena titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Di sana terdapat sudut KLM. Dengan besar sudutnya adalah Y kuadrat. Nah, sudut ini dinamakan sudut keliling. Mengapa dikatakan dengan sudut keliling? Karena titik sudutnya yaitu L terletak di keliling lingkaran. Saya tuliskan ulang ya. Sudut KLM yang besarnya Y kuadrat merupakan sudut keliling. Dia menghadap busur KM. Perhatikan gambar berikutnya. Di sana terdapat sudut AOB dan terdapat sudut ACB. Sudut AOB ini merupakan sudut pusat lingkaran yang menghadap busur AB. Sedangkan sudut ACB merupakan sudut keliling yang menghadap busur AB. Nah, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ini yang sama-sama menghadap busurnya, yaitu sudut pusat 2 kalinya sudut keliling atau sudut keliling setengahnya dari sudut pusat. Kita lanjut mengenai sifat-sifat sudut keliling. Sifat yang pertama, sudut keliling menghadap diameter. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada lingkaran dengan pusat O, di mana ada AB di sana. AB ini adalah diameter lingkaran. Lalu ada sudut keliling ACB. Sudut keliling ACB ini menghadap diameter lingkaran. Maka setiap sudut keliling yang menghadap diameter pasti besarnya 90 derajat. Jadi sudut ACB besarnya 90 derajat. Untuk sifat yang kedua, yaitu sudut keliling menghadap busur sama. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sana terdapat sudut PAR, sudut PBR, kemudian terdapat sudut PCR. Nah, sudut-sudut ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur PR. Setiap sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Jadi, besarnya sudut PAR, PBR, dan PCR pasti sama. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, diketahui lingkaran dengan pusat P. Nah, ada sudut keliling DFE adalah 70 derajat. Sedangkan sudut DPE 5x min 10 derajat. Tentukan berapakah besar nilai X. Cara penyelesaiannya adalah diketahui sudut DFE adalah sudut keliling yang menghadap busur DE. Lalu sudut DPE merupakan sudut pusat yang menghadap busur DE. Maka sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Jadi sudut DPE sama dengan 2 kalinya sudut DFE. Masukkan bilangan-bilangan yang telah diketahui ke dalam rumusnya. Lalu kamu hitung nilai X-nya. Nanti akan terlihat bahwa nilai X adalah 30 derajat. Perhatikan untuk contoh soal yang nomor 2.
Di sana terdapat lingkaran dengan titik pusatnya adalah O. Lalu ada sudut BDC besarnya 53 derajat. Dan ada sudut BAC. Nah, kamu disuruh menentukan berapa besar sudut BAC-nya. Cara penyelesaiannya adalah diketahui tadi kan sudut BDC. Nah, sudut BDC ini adalah sudut keliling yang menghadap busur BC. Sedangkan sudut BAC yang ditanyakan adalah sudut keliling juga menghadap busur BC. Maka berdasarkan sifat yang nomor 2, sudut keliling yang sama-sama menghadap busur yang sama, besarnya juga sama. Jadi sudut BAC sama dengan sudut BDC, yaitu 53 derajat. Untuk contoh soal yang nomor 3, kamu perhatikan yang diketahui sesuai dengan gambar tersebut ya. Nah, kamu disuruh menentukan berapakah besar sudut PQR-nya. Cara penyelesaiannya adalah diketahui sudut PRQ adalah sudut keliling yang menghadap diameter, maka besarnya 90 derajat. Yang diketahui lagi adalah sudut RPQ yang besarnya 20 derajat. Coba perhatikan segitiga PQR. Di dalam segitiga, jumlah seluruh sudut dalamnya adalah 180 derajat. Maka sudut RPQ saya tambahkan dengan sudut PRQ dan saya tambahkan lagi dengan sudut PQR, nanti hasilnya harus 180 derajat. Lalu masukkan semua nilai ke dalam rumusnya tersebut. Lalu akan ditemukan bahwa sudut PQR-nya adalah 70 derajat.